kalau seandainya wanita haid itu dia suci sebelum terbenam matahari, apakah dia wajib menahan makan dan minumnya di sisa-sisa waktu sebelum berbuka, ataukah dia boleh dia makan dan minum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada sore hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang fikih sunnah wanita. Kita sampai pada larangan yang kedua bagi orang haid dan nifas, yaitu dilarang bagi orang yang haid dan nifas berpuasa. Kata Syekh, para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang mengalami haid atau nifas diharamkan berpuasa. Akan tetapi ia wajib mengqadha puasa Ramadan. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kami mengalami haid, kemudian kami diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan mengqadha salat. Kata Syekh, catatan, apabila seorang wanita yang haid telah suci dari haidnya sebelum fajar dan ia belum mandi, apakah ia harus berpuasa? Jawabannya bahwa apabila wanita yang haid telah suci sebelum fajar dan ia telah berniat puasa, maka puasanya sah. Karena puasanya tidak tergantung pada mandinya, berbeda dengan salat. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Kemudian poin yang keduanya, kata Syekh, apabila wanita yang haid telah bersih sebelum tenggelamnya matahari, apakah ia harus berpuasa untuk sisa harinya? Jawabannya, kata Syekh, tidak diwajibkan baginya berpuasa pada sisa harinya, karena ia telah berbuka sejak pagi hari. Ia wajib mengqadha puasa hari itu di hari yang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Juraid, dia berkata, aku berkata kepada Atha, seorang wanita mengalami haid, kemudian ia bersih pada sisa harinya penghujung siang, apakah ia harus menyempurnakan berpuasa untuk sisa hari tersebut? Dia menjawab tidak, tetapi ia harus mengqadhanya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang larangan yang kedua bagi wanita haid. Pada minggu kemarin kita ambil larangan yang pertama, yaitu tentang masalah salat. Dilarang wanita haid untuk salat. Kemudian larangan yang kedua adalah dilarang bagi wanita haid itu untuk berpuasa. Maka wanita haid tidak diperbolehkan mereka berpuasa. Taib, apa beda larangan salat dengan puasa? Berbeda dari sisi bahwasanya kalau salat, ya, seorang wanita tidak disuruh mengqadha. Berbeda dengan puasa, wanita disuruh mengqadha puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian di sini ada permasalahan. Bagaimana kalau seandainya seorang wanita itu dia suci dari haidnya, atau dia suci dari haidnya ketika ya terbit atau sebelum terbit fajar, sedangkan dia belum mandi.
mandinya nanti setelah adzan subuh. Apakah sah puasanya? Apakah dia diwajibkan berpuasa? Maka jawabannya iya. Dia harus berpuasa. Kalau seandainya wanita itu suci sebelum fajar, walaupun dia belum sempat mandi, maka dia wajib berpuasa. Dan ini tidak ada bedanya antara wanita haid dan laki-laki yang sedang junub. Kadang suami istri berhubungan intim pada malam hari di bulan Ramadan. Kemudian mereka belum sempat mandi kecuali habis subuh. Apakah ketika mereka terlambat mandi habis subuh tidak sah puasanya? Jawabannya tidak. Puasanya sah. Karena sahnya puasa itu tidak berkaitan dengan mandi wajib, tetapi berkaitan dengan seseorang itu suci apa belum. Dan kata Ummi Salamah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mandi junub setelah fajar, adrakahul fajar. Nabi SAW mendapati fajar sedangkan beliau dalam kondisi junub. Maka wanita haid jika dia bersih sebelum fajar, maka dia disuruh untuk berpuasa. Kemudian di sini saya menyebutkan masalah lain, masalah yang kedua. Kalau seandainya wanita haid itu dia suci sebelum terbenam matahari, apakah dia wajib menahan makan dan minumnya di sisa-sisa waktu sebelum berbuka, ataukah dia boleh dia makan dan minum? Dan ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Maka yang rajih adalah wanita haid boleh dia makan dan minum ketika dia suci di sebelum terbenam matahari, karena asalnya dia dalam kondisi berbuka. Kemudian ada beberapa masalah yang tidak disebutkan Syekh di sini. Saya akan nambahkan. Masalah yang ketiga adalah bagaimana kalau seandainya seorang itu dia berhubungan intim dengan suaminya di bulan Ramadan, padahal dia dalam kondisi suci. Kemudian setelah dia berhubungan intim keluar darah haid. Taib. Apakah wajib wanita ini bayar kafarah, suami istri ini bayar kafarah ataukah tidak? Kita tahu bahwasanya orang berhubungan intim dia harus bayar kafarah. Tetapi sang suami menggauli istrinya dalam kondisi suci. Tiba-tiba setelah jima tersebut belum terbenam matahari keluar darah haid. Apakah sang wanita ini wajib dia mengqadha dan membayar kafarah? Apakah cukup mengqadha saja? Jawabannya adalah wajib wanita ini mengqadha dan bayar kafarah. Kenapa? Karena asalnya dia digauli dalam kondisi suci. Maka kata para ulama dia harus membayar kafarah orang yang berhubungan intim di siang hari di bulan Ramadan. Maka haid yang keluar setelahnya itu tidak mempengaruhi akan gugurnya kafarah ini. Kemudian masalah yang juga yang berkaitan dengan wanita ketika berpuasa adalah jika seorang wanita dia dalam kondisi sedang menyusui anaknya, maka pendapat para ulama yang benar adalah wanita ketika dia menyusui anaknya maka dia boleh dia membayar fidyah, ya, memberikan makan. Taib. Ketika dia di saat dia menyusui anaknya keluar darah haid. Taib. Apakah wanita itu dia harus membayar fidyah ataukah dia wajib mengqadha? Sedangkan dia berkeyakinan wanita menyusui itu hanya membayar fidyah sebagaimana fatwa sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas ketika menafsirkan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya membayar fidyah. Permasalahannya adalah wanita itu haid dan dia menyusui. Maka kita tahu haid harus diqadha. Tetapi dia di satu sisi dia haid, di satu sisi dia menyusui. Maka kata para ulama, kalau dia menyusui, lantaran dia menyusui dan asalnya dia kalau dia menyusui dia bayar fidyah, maka cukup dia membayar fidyah. Tidak perlu dia mengqadha, ya. Tidak perlu dia mengqadha. Kecuali orang tersebut asalnya dia ketika menyusui dia berpuasa. Wanita itu ketika dia menyusui dia berpuasa, kemudian keluar darah haid. Di sini kita suruh wanita itu mengqadha puasanya. Kenapa? Karena yang membukakan Anda puasa ini bukan lantaran menyusui, tapi lantaran keluarnya darah haid.
Tapi kalau seandainya dari awal dia ketika menyusui dia adalah berbuka kemudian datang darah haid, maka cukup dia membayar fidyah. Bagi yang mengambil harus bayar fidyah. Kemudian juga permasalahan yang penting bagi wanita yang berpuasa, kadang sebagian wanita itu ragu-ragu dari sisi apa? Ragu-ragu darah yang keluar ini haid apa bukan, dan itu sering terjadi. Apalagi warna flek semacamnya, apalagi bukan di waktunya. Banyak para wanita kebingungan, saya ini berpuasa atau saya batalkan? Dan ini sering terjadi. Apa kaidahnya? Maka siapa saja yang dia ragu-ragu apakah keluar darah haid atau bukan, ragu-ragu, maka pada asalnya darah haid itu tidak keluar. Teruskan puasanya. Jangan dia batalkan sampai datang keyakinan. Maka siapa saja ibu-ibu, akhwat ya, ragu-ragu saya ini keluar darah haid apa bukan? Ragu dia. Maka pada asalnya Anda suci. Anda salat, Anda berpuasa sampai datang sesuatu yang yakin menjelaskan itu adalah darah haid. Dengan bertanya Ustadz, ya kadang Ustadz saya ragu-ragu, nanya Ustadz belum dijawab. 7 hari hanya dijawab, sudah selesai masalahnya. Ya sudah kecabut kesubannya, hanya dijawab. Waktu genting-gentingnya tidak dijawab. Ya emang kadang-kadang sebagian ustadz nggak bisa langsung menjawab, ya karena kesibukan atau nggak kebaca dan semisalnya. Maka kalau ada ragu-ragu, ya, bingung, maka Anda pada asalnya adalah suci. Teruskan puasanya, teruskan sholatnya sampai datang keyakinan bahwasanya Anda dalam kondisi haid. Kemudian kata Syekh yang ketiga di sini adalah larangan bagi larangan bagi wanita haid dan nifas selain sholat dan puasa adalah jima. Kata Syekh yang ketiga adalah jima, berhubungan badan. Diharamkan mencampuri wanita haid pada kemaluannya menurut kesepakatan para imam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya dengan firman-Nya, fa'tazilun nisa fil mahid. Kata Allah, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan Nabi SAW bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kata Nabi, lakukanlah segala sesuatu kecuali jima. Syekh Islam, kata Syekh, di dalam Majmu' Fatawanya berkata, hukum bercampur dengan wanita yang sedang nifas sama dengan hukum mendatangi wanita yang sedang haid, yaitu haram berdasarkan kesepakatan para imam. Faidah kata Syekh. Pertama, jika seorang muslim meyakini halal bolehnya mendatangi wanita yang haid pada kemaluannya, maka secara otomatis ia menjadi kafir dan murtad. Dan jika hal itu dilakukan oleh orang yang tidak meyakini bolehnya karena lupa atau tidak tahu bahwa istrinya sedang haid, tidak mengerti keharamannya atau terpaksa, maka ia tidak berdosa dan tidak pula dia membayar kafarat. Namun jika dia mendatanginya secara sengaja, mengetahui keharamannya dan bisa memilih bukan orang yang dipaksa, maka ia telah melakukan suatu kemaksiatan yang besar dan ia wajib bertaubat. Kemudian apakah ia wajib membayar kafarat? Jumhur ulama kecuali Imam Ahmad berpendapat dia tidak wajib membayar kafarat. Saya penulis, kata Syekh, mengatakan yang benar adalah tidak ada kewajiban kafarat baginya karena lemahnya dalil yang mewajibkan. Yang kedua, kata beliau, bagian tubuh wanita haid yang dilarang untuk dicumbui, dinikmati adalah kemaluannya. Oleh karena itu suami dibolehkan mencumbui istrinya dengan berbagai cara, kecuali hubungan badan. Dalil yang memperkuat hal ini adalah riwayat Anas yang mengatakan bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahid, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakukanlah segala sesuatu kecuali jima. Dan diriwayatkan dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jika Rasulullah SAW menginginkan sesuatu dari istrinya yang sedang haid, maka beliau meletakkan kain di atas kemaluan istrinya. Saya katakan dalil yang paling kuat untuk pendapat ini adalah hadis Masruq. Ia berkata kepada Aisyah, sesungguhnya aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, tetapi aku malu.
Maka Aisyah berkata, sesungguhnya aku adalah ibumu dan engkau adalah anakku. Ia kemudian bertanya, apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya ketika ia sedang haid? Aisyah menjawab, semua tubuhnya adalah untuknya kecuali kemaluannya. Tidak diragukan lagi bahwa Aisyah adalah orang yang paling mengetahui permasalahan ini karena ia adalah istri Nabi. Catatan, kata Syekh, ada pendapat yang lain dari sebagian ulama mengatakan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan apa saja mencumbu istrinya pada saat haid selain apa yang berada di atas pusar dan lutut. Pendapat ini memiliki beberapa dalil, akan tetapi pendapat pertama yang lebih kuat. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menjelaskan tentang larangan kedua. Ya, larangan ketiga bagi seorang wanita adalah berjima, berhubungan intim. Maka tidak boleh seorang suami mencampuri istrinya sedangkan istrinya dalam kondisi haid. Kemudian ya, kalau ada seorang suami meyakini itu halal atau dia membolehkan mendatangi istri di kemaluannya ketika dia sedang haid dan dia menghalalkannya, maka itu kufur, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari ayat suci Al-Qur'an. Allah mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah, ya, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu dia sedang haid, kecuali orang tersebut jahil, tidak mengerti hukumnya, tidak tahu hukumnya, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia tahu hukumnya, kata Syekh, mengerti hukumnya tetapi dia berpendapat halal pada dia tahu ayatnya, maka ini dia kufur, keluar dari Islam. Adapun orang yang tidak sengaja, tidak mengerti, tidak paham, maka dia tidak keluar dari Islam, tetapi wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apa hukumnya seseorang mendatangi istri tersebut dengan dengan alat, ya, dengan alat misalnya kondom dan semisalnya. Dia tidak berhubungan langsung, tetapi dengan alat. Apakah sama pengharamannya? Sama. Tidak ada bedanya antara seseorang berhubungan langsung dengan istri ataukah dia menggunakan alat tertentu, ya. Alat alat keamanan, ya, ketika berhubungan intim, maka itu juga sama, hukumannya sama, tidak boleh. Taib. Apakah dia harus bayar kafarah? Terjadi khilaf pula di kalangan para ulama. Siapa yang menyentuh istrinya berhubungan intim, apakah dia bayar kafarah? Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, tidak bayar kafarah. Tidak bayar kafarah. Hadis yang mengatakan bayar kafarah, hadis Abdullah bin Abbas, ini bukan hadis Nabi, tetapi yang benar ini adalah perkataan sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Oleh karenanya, kalau ada orang melakukan demikian pada masa lalu, mendatangi istrinya, maka cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejahilannya, atas ketidakpahamannya. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Kalau wanita sedang haid, bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh suami? Setelah mereka sepakat tidak boleh berhubungan di kemaluannya karena dia sedang haid. Tapi bagian tubuh mana saja yang boleh? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya antara lutut dan pusar itu yang tidak boleh disentuh. Adapun selain antara lutut dan pusar itu boleh. Jadi dari lutut dan pusar, kata mereka, itu yang tidak boleh disentuh. Ya. Sebagian lagi ahli ilmu mengatakan tidak. Yang tidak boleh itu adalah cuma kemaluan. Adapun semuanya itu boleh. Pendapat yang mengatakan semuanya itu boleh, ini pendapat yang kuat dari sisi pendalilan. Tetapi abdalnya adalah seseorang kalau dia berhubungan intim di atas lutut dan semisalnya, maka hendaklah dia menaruh kain di atasnya, sehingga seorang tersebut tidak kebablasan. Ya, bisa jadi syaitan masuk, ya. Di saat orang berhubungan intim, dia pengen menyentuh istrinya, syaitan membisiki, lemah imannya sehingga dia melakukan perbuatan dosa. Makanya Nabi SAW beliau menaruh izar antara lutut dan pusar, ya, menaruh lutut dan pusar, menaruh kain antara lutut dan pusar ketika sang istri sedang dalam kondisi haid. Untuk apa? Agar seseorang berjaga-jaga. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Syekh di sini, jika seorang istri
telah suci dari haidnya, maka ia tidak boleh bercampur dengan suaminya hingga ia mandi terlebih dahulu. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Dan janganlah kamu mendekati mereka hingga mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Imam Mujahid berkata, ada dua jenis kesucian wanita. Salah satunya adalah kesucian yang disebutkan di dalam firman Allah Azza wa Jal, hingga mereka suci, yakni jika ia telah mandi, dalam arti bahwa ia tidak boleh dicampuri oleh suaminya sebelum ia mandi terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, yakni di tempat keluarnya darah. Jika suami tidak mencampur istrinya di tempat yang telah diperintahkan oleh Allah, maka ia bukan golongan orang yang bertaubat dan tidak termasuk orang-orang yang bersuci. Para ulama telah menetapkan bahwa wanita tidak boleh dicampuri oleh suaminya walaupun ia telah melihat tanda-tanda suci sampai ia mandi, berbeda dengan pendapat Ibnu Hazm. Jika seorang suami muslim memiliki istri dari kalangan ahlul kitab, kata Syekh, apakah ia harus dipaksa untuk mandi? Jawabnya, ia harus dipaksa mandi dan suami tidak boleh mencampurinya, karena ayat tersebut tidak hanya mengkhususkan wanita muslimah dan wanita lainnya. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, faedah yang disebutkan oleh Syekh dari masalah larangan berhubungan badan suami istri adalah, kata Syekh, jika istri kita suci dari haid, tetapi dia belum mandi, apakah boleh dicampuri ataukah tidak boleh? Maka kata Syekh jawabannya tidak boleh sampai dia sudah mandi terlebih dahulu. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sampai dia suci. Yang dimasukkan suci di sini adalah dia mandi wajib. Ya, maka kalau dia belum suci, kata mereka, maka ini tidak boleh didekati, tidak boleh digauli sampai istrinya mandi wajib. Taib Ustaz, istri saya sucinya bisukan. Ya. Tapi kadang mau mandi wajib kan pas hendak zuhur aja. Ya. Bagaimana itu? Apakah saya boleh mencampurinya sedangkan dia dalam kondisi haid? Maka menurut Syekh tidak boleh. Adapun pendapat Ibnu Hazm itu boleh. Ya, dia pendapat Ibnu Hazm itu boleh. Ya. Karena beliau menafsirkan ayat maksudnya ya hatta yathurna, kalau keluar keputihan. Tidak mensyaratkan, kata sebagian ulama, mencampuri istri itu istrinya harus mandi terlebih dahulu. Masalah ini masalah khilaf. Tapi pendapat yang paling berhati-hati adalah pendapat jumhur ulama, jangan seseorang mencampuri istrinya kecuali sang istri tersebut dalam kondisi sudah mandi wajib. Kemudian juga tidak ada bedanya hukum ini antara istri kita yang muslimah atau seseorang memiliki istri dari kalangan ahlul kitab. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Wallahu a'lam. Taib. Yang keempat, kata Syekh, tawaf. Larangan yang keempat adalah tawaf bagi seorang wanita. Kata Syekh di sini, diharamkan bagi wanita yang sedang haid melaksanakan tawaf. Berdasarkan ijma' ulama, dasar mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ia mengalami haid pada musim haji. Nabi SAW bersabda kepadanya, "If'ali kama yaf'alul hajj, ghaira alla tatufi fil bait hatta tadhuri." Kata Nabi, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji. Hanya saja engkau Aisyah tidak boleh tawaf di Ka'bah hingga engkau suci. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita ketika dia sedang haid dan nifas dilarang dia ke tawaf. Taib. Terus apa yang dilakukan kalau seandainya wanita itu sedang berumrah atau sedang berhaji, kemudian datang haidnya dia? Apa yang harus dia lakukan? Maka siapa saja wanita yang sedang umrah, wanita yang sedang berhaji, apakah dia tidak bisa berhaji ketika dia haid? Bisa. Apakah wanita sedang berumrah tidak bisa dia berumrah sedang haid? Bisa. Ini harus dipahami dulu. Haid itu tidak menghalangi seseorang melaksanakan ibadah haji
tidak menghalangi seseorang melaksanakan ibadah umrah. Ini poin yang penting. Ya, maksudnya haid tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan. Ketika wanita itu berangkat umrah, berangkat haji, banyak di sebagian akhwat beranggapan, nanti kalau saya haid saya tidak bisa haji dong. Nanti kalau saya umrah tidak bisa umrah dong. Akhirnya dia memakan obat, menahan haidnya, memakan obat yang agar haidnya tidak cepat keluar. Kenapa? Karena pemikiran bahwasanya dia tidak bisa menyempurnakan haji dan umrah kalau dia dalam kondisi haid. Ini tentu pemikiran yang salah. Orang yang haid dan nifas itu dia bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pertama, kalau Anda dalam kondisi haid ketika Anda sedang berhaji atau berumrah, maka kalau Anda melewati miqat jangan tidak berniat. Berniat saja. Berniat. Misalnya orang Indonesia berangkat haji, kloter kedua misalnya, gelombang kedua, melewati Yalamlam di atas pesawat. Maka berniat di atas pesawat ketika melewati miqat. Berniat. Iya. Ustaz, tapi saya haid, tidak ada masalah. Haid tidak ada hubungannya dengan niat ihram. Haid tidak ada hubungannya dengan niat haji dan umrah. Anda berniat. Bahkan justru salah orang yang haid ketika dia melewati miqat tidak berniat. Dia nunggu nanti pas suci baru saya berniat. Ini salah. Tetapi dia berniat saja. Ketika dia sudah berniat sampai di kota Mekah, maka dia jangan tawaf. Tunggu sampai dia suci. Dan wanita dalam kondisi ihramnya. Adapun ihram wanita tidak ada ihram khusus, pakaian khusus bagi wanita. Nanti kalau Anda suci dari haid dan nifas misalnya, barulah Anda tawaf dan sa'i. Barulah Anda tawaf dan sa'i. Kalau Anda belum suci, maka Anda tetap tidak boleh tawaf dan sa'i, kecuali dalam satu keadaan. Pertama, ya, ketika Anda meninggalkan kota Mekah, sudah berangkat pesawatnya, misalnya umrah, berdiam diri di Mekah 5 hari. Kemudian dia haidnya 7 hari misalnya. Haidnya 7 hari. Haid ke-6, hari ke-5 dia harus meninggalkan kota suci Makkah. Kemudian haidnya datang. Ya, haidnya belum suci, dia belum suci. Apa yang harus dia lakukan? Maka kata para ulama, kalau tidak memungkinkan orang tersebut kembali lagi, susah dia kembali lagi, maka dia tawaf dalam kondisi haid tersebut. Diperbolehkan dalam kondisi darurat. Kalau seandainya dia tidak memungkinkan kembali lagi, maka dia tawaf dalam kondisi demikian. Ya. Tetapi kalau seandainya tawaf itu adalah tawaf wada, karena tawaf haji itu ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Maka tawaf wada, kalau kita sedang haid, wanita itu sedang haid, maka tidak perlu tawaf wada, langsung pergi saja. Karena tidak mengharuskan wanita haid itu tawaf wada. Maka kalau tinggal tawaf wada saja, tawaf perpisahan, maka tidak mengharuskan dia suci dari haidnya. Karena tidak diwajibkan orang yang sedang haid dan nifas untuk tawaf. Ya. Maka ya, seseorang ketika dia berhaji, apalagi berhaji, maka sering saya katakan, saran saya, orang yang sedang berhaji lebih baik dia jangan minum obat. Justru kalau dia minum obat, dia nanti malah bingung di sana. Ya, karena waktunya lama, waktu haji itu lama. Orang haji plus atau haji furoda atau ihna plus itu minimal di atas 20 hari. Ya, jarang orang itu di bawah 20 hari, dan itu waktu yang lama. Waktu yang lama seseorang bisa untuk berhaji sepuasnya, ya. Dan haid kebanyakan wanita itu antara 5 sampai 7 hari. Itu kebanyakan wanita haidnya. Sehingga Anda jangan takut kalau Anda berhaji, Anda meminum pil, malah kadang-kadang penahan itu malah menjadikan haid Anda menjadi berantakan, tidak teratur, malah Anda jadi bingung nanti di sana. Ya, intinya orang yang sedang berhaji itu tidak dihalangi dengan haid dan nifasnya. Kemudian ya, kita lanjutkan. Kata Syekh, hal-hal yang dibolehkan bagi wanita haid. Ya. Kata Syekh di sini, ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi wanita haid. Pertama,
Kata beliau, diperbolehkan wanita haid tersebut zikrullah dan membaca Al-Quran. Wanita yang sedang haid dan orang yang junub boleh berzikir atau membaca Al-Quran. Menurut pendapat yang kuat, demikianlah menurut pendapat yang masyhur dari madhab Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Pendapat di atas dikuatkan oleh hadis Ummu Atiyah. Beliau berkata, dahulu pada hari Id kami diperintahkan untuk keluar. Bahkan wanita pingitan dan wanita haid pun diperintahkan. Adapun wanita haid ditempatkan di barisan belakang. Mereka bertakbir dan berdoa bersama jamaah yang lainnya. Mereka juga mengharapkan keberkahan dan kesucian hari itu. Hadis ini menunjukkan, kata Syekh, bahwa wanita haid tetap bertakbir dan berzikir kepada Allah. Pendapat ini juga dikuatkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi mengatakan, if'ali kama yaf'alul hajj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji. Telah dimaklumi, kata Syekh, bahwa orang yang menunaikan haji pasti berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Maka demikian pula orang yang haid. Ibnu Hazm di dalam Al-Muhalla beliau berkata, membaca Al-Quran, sujud ketika membaca Al-Quran, menyentuh mushaf dan zikir kepada Allah adalah perbuatan baik dan dianjurkan. Bagi yang melaksanakan akan dibalas dengan pahala. Barang siapa yang mengatakan bahwa hal itu dilarang dalam berdoa dalam beberapa keadaan, maka dia dituntut harus mendatangkan dalil kuat yang mendasarinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh menyebutkan beberapa hal yang diperbolehkan bagi wanita haid. Yang pertama, kata Syekh, boleh bagi wanita haid tersebut dia melakukan berzikir dan membaca Al-Quran. Emang di sini ada khilaf di kalangan para ulama masalah berzikir dan membaca Al-Quranul Karim. Sebagian ahlul ilm melihat membaca Al-Quran itu tidak boleh bagi wanita haid. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang wanita haid dan junub membaca sesuatu dari Al-Quran. Tetapi hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama ini, hadisnya adalah lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ismail ibn Ayyash. Ismail ibn Ayyash ini kalau dia meriwayatkan dari orang Syam, hadisnya bagus. Tapi kalau dia meriwayatkan dari selain orang Syam, maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Kebetulan syekhnya di sini adalah bukan dari orang Syam. Maka hadis ini sebetulnya hadis yang lemah. Maka pada asalnya seorang wanita itu boleh melakukan apa saja wanita haid kecuali ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil dalam masalah ini. Maka membaca Al-Quran, berzikir bagi wanita haid itu boleh. Boleh wanita haid itu dia lagi nyantai, kemudian dia murojaah Al-Quran, murojaah hafalannya dengan ingatannya. Maka itu tidak mengapa. Atau dia mendengarkan di radio, kemudian dia mengikuti, atau mendengarkan di HP, kemudian dia mengikuti membaca Al-Quran, maka tidak dilarang bagi wanita haid. Maka itu diperbolehkan. Sehingga seorang wanita ketika dia haid bukan berarti dia meninggalkan zikir kepada Allah, tetap dia berzikir. Tetap dia, kalau dia membaca Al-Quran, tetap dia baca Al-Quranul Karim. Yang dilarang cuma adalah sholat kalau tidak dalam kondisi puasa. Cuma itu saja. Adapun berzikir, membaca Al-Quran, tetap hal tersebut ya dilakukan oleh wanita haid. Maka seringkali kita mendapati kebanyakan wanita dalam kondisi haid, ya, kadang mereka tidak membaca Al-Quran sama sekali. Padahal tidak mengapa. Mereka membaca Al-Quran dan dapat pahala. Tidak ada bedanya dia membaca Al-Quran dalam kondisi haid atau dalam kondisi tidak haid. Pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sujud, kata Syekh, ya, sujud ketika mendengar ayat sajadah. Kata Syekh, tidak ada satu dalil pun yang melarang wanita haid melakukan sujud ketika mendengar ayat sajadah.
Sujud yang dimaksud adalah yang dilakukan di luar salat dan tidak disyaratkan bersuci terlebih dahulu. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 4862 bahwa Nabi SAW pernah membaca surah An-Najm. Lalu beliau sujud. Maka kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin dan manusia pun ikut sujud bersama beliau. Bisa dikatakan, kata Syekh, bahwa mustahil jika mereka semua dalam keadaan suci. Karena sujud tilawah tidak dikategorikan sebagai salat. Pendapat ini didasari oleh riwayat dari Az-Zuhri dan Al-Qatadah sebagaimana disebutkan dalam Musannaf Ad-Darrazzaq. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah, kata Syekh, diperbolehkan bagi wanita haid itu sujud. Maksud sujud ini adalah sujud selain sujud di dalam salat. Seperti mendengar sujud tilawah, sujud sejadah, ataukah seseorang sujud syukur ya ketika mendapatkan rezeki, misalnya seorang akhwat ya belum menikah, kemudian ada laki-laki yang saleh mengkhidbahnya dia, kemudian dia bahagia, dia sujud syukur dalam kondisi haid, maka boleh, kata Syekh. Atau seseorang mendengarkan ayat sajadah di saat-saat dia dalam kondisi haid, kemudian dia sujud, maka kata Syekh boleh. Ini tentu ya, orang yang membolehkan ini adalah mereka mengatakan, mereka mengambil pendapat tidak disyaratkan orang yang sujud tilawah itu dia berwudu. Tetapi bagi pendapat yang mengatakan disyaratkan sujud tilawah atau semua sujud itu berwudu, maka otomatis mereka tidak membolehkan. Tapi pendapat yang paling benar Bapak Ibu adalah boleh. Seorang wanita yang sedang haid, kemudian dia sujud, ya, kemudian dia sujud tilawah atau sujud sajadah, maka diperbolehkan. Taib. Apa hukumnya? Kalau seandainya wanita itu salat dalam kondisi suci, kemudian setelah dia suci, setelah dia selesai salam, dia baru ingat tadi bahwasanya kelupaan tasyahud awal. Wanita salat, kemudian setelah selesai salat dia keingatan, oh iya, tadi saya lupa tasyahud awal. Ketika hendak sujud sahwi, keluar haid. Keluar darah haid. Taib. Apa yang harus dilakukan? Ya, dia sujud sahwi, apakah tidak? Ya. Kalau seandainya wanita tersebut dia dalam kondisi salah tadi, ketinggalan apa? Ketinggalan tasyahud awal. Kemudian ketika ingin sujud sahwi keluar haid, deras keluar darah haidnya, dia rasakan. Taib. Apa yang harus dia lakukan? Dia qadha salat itu setelah suci, apa dia sujud sahwi? Maka jawabannya adalah dia tidak perlu sujud sahwi. Dalam kondisi semacam ini sujud sahwi digugurkan. Dalam kondisi semacam ini salatnya sah, ya, salatnya sah, ya. Maka dia tidak perlu sujud sahwi ketika dia dalam kondisi dia sudah keluar darah haidnya, ya. Kemudian itu pula ketika sujud syukur. Ya, sujud syukur juga tidak mengharuskan seorang itu dalam kondisi suci. Makanya kata para ulama, sujud sejadah, sujud syukur ini, maka dia banyak hal-hal yang diperbolehkan. Pertama, apakah sujud itu harus menghadap kiblat? Maka tidak harus. Orang ketika sujud tilawah, sujud syukur, apakah harus menghadap kiblat? Tidak harus. Karena tidak disyaratkan. Sebagaimana tidak disyaratkan bersuci, maka juga tidak disyaratkan adalah menghadap kiblat. Kemudian apakah orang bersujud itu harus dalam kondisi tertutup auratnya? Contoh misalnya, ibu-ibu lagi mendengarkan bacaan Al-Quran atau mendengarkan anaknya ngaji sambil menyimak anaknya, sidin sambil memasak, anaknya ngaji, ayo, ya. Kebetulan ibunya hafal Quran misalnya atau hafal juz 30. Ayo nak, esok ujian Quran di sekolahan. Ayo setor sama ibu. Sambil memasak ternyata anaknya membaca ayat sajadah. Kemudian anaknya sujud. Taib. Wanita yang sedang dalam kondisi memasak, dia tidak menutup auratnya, pakai baju dastar misalnya, apakah dia juga sujud dalam kondisi demikian? Iya. Tidak mengharuskan tertutup auratnya semuanya. Sekali lagi saya katakan boleh. Tetapi abdalnya tentu seseorang ketika sujud kepada Allah dalam kondisi yang terbaik. Tetapi apakah boleh dia sujud dalam kondisi demikian? Jawabannya boleh. Oleh karenanya kata para ulama,
sujud ini banyak sekali hal-hal yang diperbolehkan, tidak seperti sholat. Tidak harus menutup aurat, tidak harus dia berwudu, tidak harus dia menghadap kiblat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, hal-hal yang diperbolehkan adalah menyentuh mushaf. Syekh berpandangan menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran bagi wanita haid itu boleh. Apa dalilnya? Kata beliau, kami tidak menemukan dalil yang jelas dan sahih yang melarang wanita haid menyentuh mushaf. Walaupun banyak ulama berpendapat bahwa wanita haid tidak boleh menyentuh mushaf. Akan tetapi dalil yang mereka bawakan sama sekali, kata Syekh, tidak bisa dijadikan hujjah sebagaimana yang telah kami jelaskan. Sebagiannya ketika membahas tentang perkara-perkara yang tidak mewajibkan berwudu. Taib. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang ketiga yang dikatakan oleh Syekh dibolehkan bagi wanita haid dan nifas adalah menyentuh Al-Quran atau menyentuh mushaf. Kenapa kata beliau? Karena tidak ada dalil yang melarang. Wallahu ta'ala alam, masalah ini adalah ada dua pendapat dalam masalah ini. Pertama, pendapat jumhur ulama. Hampir semua ulama mengatakan tidak boleh wanita haid itu menyentuh Al-Quran. Yang membolehkan itu dinisbatkan kepada Imam Ibnu Hazm dan juga dinisbatkan kepada Imam Ibnu Mundhir rahimahullahu ta'ala yang mengatakan yustahab, kata beliau, dianjurkan dalam kondisi suci, tidak diwajibkan. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan dalil yang sahih. Sebetulnya di dalam masalah ini ada sebuah hadis. Hadis ini diperselisihkan, hadis Hakim Ibn Hizam, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, la tamusul Quran illa wa anta ala tuhrin. Kata Nabi SAW, wahai Hakim, jangan engkau menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam kondisi suci. Hadis ini sangat jelas, ya, tentang larangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci. Tetapi sayangnya hadis ini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Suwaid bin Abi Hatim. Suwaid ini adalah dikatakan oleh para ahlul ilm sayyi'ul hifdz, seorang yang lemah hafalannya, jelek hafalannya. Dan juga syekhnya adalah Matar al-Warraq. Matar al-Warraq juga syekhnya terjadi persisian di kalangan para ulama. Sehingga banyak ulama melemahkan hadis ini. Tetapi subhanallah, ya, kalau kita tinjau hadis ini dari jalurnya semua, hadis ini bisa dihasankan. Pertama, hadis ini ada wijadah dari hadis Abu Bakar Ibn Hazm. Kemudian juga hadis ini ada hadis yang mursal, yang meriwayatkan dengan yang sama, dan juga ada hadis-hadis yang lain dari hadis Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Kalau kita kumpulkan semua jalurnya itu, hadis Hakim bin Hizam ini bisa diangkat menjadi hadis yang hasan. Bisa diangkat hadisnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Ya, oleh karena itu, wallahu taala alam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah tidak boleh. Ya, tidak boleh wanita haid dan nifas itu menyentuh Al-Qur'anul Karim. Terus gimana Ustaz? Saya ini kalau tidak membaca Al-Quran, hati saya gersang. Dan saya tidak memiliki hafalan. Ya, kalau mendengar rasanya kada nyaman, hendak membaca. Dan juga hendak mengulangi hafalan, hendak melihat. Tapi boleh tidak saya menyentuh, saya dalam kondisi haid. Kalau tidak Ustaz, mungkin hafalan saya hilang. Dan semisalnya. Maka para ulama membolehkan orang yang dalam kondisi haid, dan ini juga khilaf antara madhab Hanabila, Hanafiyah dan Malikiyah wa Syafi'iyah. Para ulama di kalangan madhab Hanabila dan Hanafiyah, mereka membolehkan menyentuh Al-Quran bagi wanita haid dengan pembatas, seperti sarung tangan ataukah pembatas yang lain. Tetapi madhab Malikiyah dan Syafi'iyah tidak membolehkan seorang wanita haid menyentuh Al-Quran mutlakan, ya, mutlak tidak boleh. Apapun keadaannya, pakai penghalangkah atau tidak pakai pembatas, maka tidak boleh, kata mereka. Tapi madhab Hanafiyah dan Hanabila membolehkan kalau dibutuhkan dia pakai pembatas, semacam orang yang takut hafalannya hilang kalau dia tidak menyentuh Al-Quran, apalagi masa haidnya lama,
10 hari, 12 hari misalnya, maka ini waktu yang lama. Kalau dia tidak membaca Al-Quran bisa hilang hafalannya, maka para ulama membolehkan dia menyentuhnya dengan pembatas. Entah itu dia dengan memakai sarung tangan, ataukah dia dengan memakai bilah misalnya dia bolak-balik Al-Quran, ya, ataukah dia menggunakan pembatas yang lain. Wallahu ta'ala alam, untuk berhati-hati seorang tidak menyentuh. Tapi kalau terpaksa, kondisinya terpaksa, maka insya Allah tidak mengapa pakai pembatas tersebut. Kemudian, bagaimana kita membedakan antara Quran dengan yang lainnya? Kadang di tempat rumah kita itu tidak hanya Quran saja. Kadang itu kita punya Quran terjemahan, kemudian ada tafsir, ya, kemudian ada buku-buku bahasa Arab yang berisi Al-Quran. Taib. Apakah itu dihukumi sama dengan Al-Quran? Pertama, yang perlu diketahui, HP kita ini, yang ada isi Al-Qurannya, yang kita sentuh, kita baca lewat HP isi Al-Quran, maka tidak mengapa disentuh. Kenapa? Karena dia bukan mushaf. Jadi sesuatu yang di HP ini, Al-Quran Anda baca, Anda sentuh, maka ini bukan mushaf. Bukan mushaf. Sehingga boleh orang menyentuh HP, memegang, membuka aplikasi mushaf di sini, kemudian dia dalam kondisi haid dan nifas, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah buku tafsir, buku fikih dan yang lainnya yang banyak bukan Al-Qur'annya, artinya perkataan yang bukan Al-Qur'an itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka itu bukan Al-Qur'an, bukan mushaf. Maka dia boleh disentuh walaupun dalam kondisi haid dan nifas. Kemudian yang ketiga adalah kitab apapun, di situ tulisan Al-Qur'annya lebih banyak daripada tulis selain Al-Qur'an, maka itu dihukumi seperti mushaf. Maka tidak boleh disentuh kecuali dengan wudu, kecuali dalam kondisi suci. Tidak boleh seorang wanita haid menyentuhnya. Ustadz, walaupun secari kertas di situ hanya ada tulisan 2 ayat surah Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Cuma itu aja tulisannya, boleh tidak saya sentuh? Tidak boleh. Ya. Ya, kalau di satu tulisan, di satu kitab, ya, yang hanya ada adalah Quran, tidak hanya ada tulisannya Quran, tidak ada yang lainnya, walaupun itu secari kertas, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Oleh karenanya para ulama mengatakan, selama tulisan selain Qurannya itu lebih banyak, maka ya, itu tidak mengapa disentuh karena dia tidak dihukumi Al-Quran. Tapi kalau tulisan Al-Qurannya lebih banyak daripada yang lainnya, maka dia dihukumi seperti mushaf. Walaupun dawabit ini dipersisikan oleh para ulama, tetapi ini yang paling selamat dari kritikan. Ya, paling selamat dan paling mendhabit. Mendhabit itu paling teratur kaidahnya. Ya. Walaupun ini juga tidak selamat dari kritikan para ulama. Jadi kalau Anda sedang haid atau sedang nifas, maka berusaha kalau punya HP maka bacanya dari HP. Kalau seandainya tidak bisa juga, ya, maka dia menggunakan pembatas, ya. Menggunakan pembatas kalau seandainya dia takut hafalannya hilang. Kemudian yang keempat, kata Syekh di sini, suami membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya yang sedang haid. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi SAW pernah membaca Al-Quran sementara kepala beliau berada di pangkuanku. Padahal saat itu, kata Aisyah, aku sedang haid. Maka ya, seorang suami boleh dia bersandar, berpangku, ya, duduk, ya, di paha istrinya, maka tidak ada masalah dalam kondisi haid. Walaupun suami itu dalam kondisi dia membaca Al-Quran, maka tidak mengapa. Ya, dan istri pun juga mendengarkan tidak masalah. Yang dilarang adalah sang wanita menyentuh Al-Quran. Kemudian yang kelima, kata Syekh, adalah menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Boleh, kata beliau. Hal ini tidaklah mengapa. Bahkan kaum wanita yang sedang haid dianjurkan keluar untuk menyaksikan sholat Id, namun mereka dilarang mengikuti sholat.
Nabi SAW bersabda, yakhrujul awatiq wa dawatul khudur wal huyyat wal yashhadnal khair wa da'watal mu'minin wa ya'tadil huyyadul musalla. Kata Nabi SAW, hendaklah para gadis-gadis pingitan dan wanita yang sedang haid keluar untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, dan hendaklah wanita haid menjauhi tempat-tempat salat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tentu maksudnya adalah wanita menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha kalau seandainya itu di luar masjid. Karena sebagian orang melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha di dalam masjid. Ini tentu maksudnya adalah ketika di lapangan, bukan di dalam masjid. Walaupun nanti Syekh membolehkan wanita haid dan nifas masuk masjid. Bagi yang tidak membolehkan wanita haid dan nifas masuk masjid, maka juga otomatis dia tidak bisa menghadiri sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan di dalam masjid. Tetapi dia hadir di luarnya, ya, di halamannya, di terasnya, bukan di dalam masjidnya. Ini tentu bagi yang berpandangan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Dan sunnah, ya, wanita haid dan nifas itu keluar ketika sholat Id tersebut untuk menampakkan syiar agama. Maka keliru wanita haid dan nifas ketika datang sholat Id mereka di rumah, tidak keluar, duduk ya, melihat orang-orang yang sholat, duduk di belakang. Ya, tidak ada masalah. Ya, jangan tidak keluar, dan Anda dapat pahala. Keluarnya Anda di sini menampakkan syiar, Anda dapat pahala karena menjalankan perintah Nabi SAW. Karena saya lihat wanita kadang-kadang melahirkan, ya, baru melahirkan 3 hari, 4 hari misalnya, nggak mau sholat Id. Sudah baru melahirkan apa macam. Sebetulnya ya wanita melahirkan itu sebetulnya bisa dia datang sholat Id, dia tinggal duduk saja, suaminya bawakan kursi dia duduk. Ya, lihat Asma binti Umais, ya, beliau berhaji ketika sampai di miqat lahiran, kemudian beliau ngutus seseorang, wahai Rasul, apa yang saya perbuat? Kata Nabi, berhaji saja, berniat saja, dan berangkat haji dalam kondisi setelah melahirkan. Kalau orang kita biasanya, wanita kita kalau melahirkan dulu 1 hari 2 kada boleh bergerak, ya, kada boleh bergerak, harus dijaga, ya, dan seterusnya. Emang ini bagus, ya, tapi kadang ada sebagian orang itu berlebihan, ya, ada kadang sebagian itu berlebihan, kadang berhari-hari dan semisalnya, ya. Maka seseorang sewajar-wajarnya tidak berlebihan, dan juga tidak seseorang menggampangkan hal ini. Apalagi sudah melahirkannya sudah 1 minggu, ya, apalagi melahirkannya sudah lebih dari 1 minggu, maka dia bisa untuk hadir dalam sholat Id dan dapat pahala. Jangan sampai rasa malas kita menghalangi kita mendapatkan pahala. Taib. Kemudian yang keenam, kata Syekh, yang diperbolehkan wanita haid adalah masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid, kata beliau, wanita haid dan nifas itu boleh. Dalam masalah ini, kata Syekh, terdapat perbedaan mendalam di kalangan para ulama. Dalam buku ini kami tidak akan membahasnya lebih jauh karena banyaknya dalil dari masing-masing pendapat. Kesimpulannya, kata Syekh, kami belum menemukan dalil yang sahih yang melarang wanita haid masuk ke dalam masjid. Dengan demikian hukum asalnya dibolehkan sampai ditemukan adanya dalil yang melarang. Dalil paling kuat yang membolehkan wanita masuk ke dalam masjid adalah ketika Nabi SAW mengizinkan Aisyah masuk Masjidil Haram. Pada saat itu ia sedang haid. Nabi SAW hanya melarang Aisyah melakukan tawaf. Dalil lain adalah kisah wanita kulit hitam yang bermalam di masjid, dan Nabi SAW tidak memerintahkan wanita tersebut meninggalkan masjid ketika ia haid. Dan masih banyak dalil lain yang membolehkan wanita haid masuk ke dalam masjid. Meskipun demikian, hendaklah seorang senantiasa beristikharah, memohon petunjuk kepada Allah dalam masalah ini. Pertama, Bapak Ibu, masalah wanita masuk masjid ini bagi wanita haid ini masalah khilaf yang sangat kuat antara jumhur ulama dan Ibnu Hazm Adz-Dzahiri. Jumhur ulama berdalil dengan banyak dalil. Di antara dalilnya adalah, ya, mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha.
Kata Aisyah, beliau mengatakan, "Annaha kanat turajjilun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun wa huwa mu'takifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sah." Rawahu Muslim. Kata Aisyah, dikatakan sesungguhnya Aisyah menyisir rambut Nabi. Sedangkan Aisyah saat itu dalam keadaan haid dan Nabi beriktikaf di dalam masjid. Dan Aisyah berada di dalam rumahnya. Dan Aisyah mengambil kepala Nabi disisir. Jadi Nabi menyolorkan kepala beliau, Aisyah mengeluarkan tangannya dari kamarnya, menyisir rambut Nabi. Kata mereka, kalau seandainya wanita haid boleh masuk masjid, niscaya Aisyah akan datang ke masjid. Tapi kenapa Aisyah tidak datang ke masjid? Bahkan Nabi SAW yang menyulurkan kepala beliau. Kata mereka, ini menunjukkan, kata mereka, ini dalil tentang pengharaman. Tapi dijawab oleh Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Kata beliau, ini bagian dari bentuk romantis Nabi dengan Aisyah. Ya, bentuk romantis Nabi SAW dengan Aisyah. Aisyah husnul muamalah dengan Nabi SAW. Sehingga Aisyah tidak masuk ke dalam masjid. Nabi ingin meringankan istrinya, kata beliau. Maka ada banyak dalil-dalil. Ya, di antara juga dalil Ummi Atiyah. Falyatazil huyyadul musalla. Ini juga dalil yang paling kuat digunakan jumhur, melarang seorang wanita haid masuk masjid. Hendaklah seorang huyyad, wanita haid itu, kata Nabi, menjauhi al-musalla, tempat salat. Maka Ibnu Hazm menafsirkan tidak. Makna musalla di sini adalah tempat sujud. Artinya maksudnya di sini adalah salat, bukan makan, bukan tempat. Tetapi maksudnya adalah salat. Sehingga yang dilarang itu salatnya, bukan tempatnya, kata mereka. Ya. Makanya zaman dahulu, kata Imam Ibnu Hazm, musalla itu bukan masjid. Lapangan terbuka namanya musalla. Maka hadis ini konteksnya pada masa dahulu. Maka ini dimasukkan makna musalla di sini adalah salat, kata beliau, bukan tempat. Maka dalil-dalil jumhur ini banyak dipatahkan oleh Imam Ibnu Hazm yang melarang wanita haid. Tetapi sekali lagi saya katakan dalilnya sangat banyak jumhur. Ya, makanya Syekh sini tidak mau menyebutkan dalil, karena panjang, ya, puluhan lembar, ya, kalau disebutkan. Ibnu Hazm juga berdalil tentang larangan, membolehkan. Kata beliau apa dalilnya? Dalilnya adalah Aisyah pernah berhaji masuk masjid. Dijawab oleh jumhur ulama juga. Itu bukan dalil pembolehan wanita masuk masjid dalam kondisi haid. Aisyah tidak diperbolehkan oleh Nabi tawaf, ya, karena tawaf itu bagian dari masjid. Adapun sa'i itu bukan bagian dari masjid zaman dahulu. Dahulu sa'i itu di luar masjid. Sehingga dibolehkan oleh Nabi SAW. Adapun wanita hitam, kata jumhur, dia berdiam diri di masjid, ya, membersihkan masjid, berdiam diri di masjid. Kata Ibnu Hazm, kalau seandainya itu wanita haid dilarang masuk masjid, niscaya wanita haid, wanita yang menyapu masjid itu otomatis dia akan keluar dari masjid. Tapi tidak ada satu riwayat pun menyuruh dia keluar. Dibahas oleh jumhur, bisa jadi wanita tersebut tidak haid lagi. Ya, bisa jadi wanita tersebut tidak haid lagi. Dan siapa? Bisa jadi dia ketika haid keluar, dan bukan tidak ada pemberitaan itu menunjukkan bahwasanya dia tidak pernah haid. Ya. Maka saling bantah-bantahan, ya, itu banyak, ya, tidak pernah ketemu. Oleh karena itu, tapi pendapat yang paling berhati-hati adalah seseorang, ya, dia kalau bisa dia sedang haid jangan hadir ke masjid. Kalau bisa, ya, kecuali dalam kondisi tertentu, ya, misalnya dia berangkat bersama suaminya umrah, ya, atau haji yang takut dia tinggal di hotel misalnya sendiri, kemudian dia datang ke pelataran masjid, maka insya Allah ini tidak mengapa kondisi-kondisi semacam ini. Tapi kalau kondisi normal, Anda sedang haid dan nifas, maka afdalnya adalah di rumah. Ustaz, kebetulan ada tabligh akbar di Al Faruq misalnya. Ustaznya ini saya kalau nggak hadir nih gimana? Maka jangan, berusaha tidak masuk masjid, berada di luar areal masjid, itu lebih baik. Baik. Yang ketujuh, kata beliau, suami makan dan minum bersama istri yang sedang haid. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku memberikan minum kepada Nabi SAW dari bekas air minumku ketika aku sedang haid. Lalu beliau menempelkan bibirnya pada bekas bibirku di gelas, kemudian beliau minum. Aku pun pernah menggigit daging ketika haid
kemudian aku berikan kepada Nabi SAW, lalu beliau menempelkan bibirnya pada bekas gigitanku. Subhanallah, ya. Maka seorang suami boleh makan bekas istri yang haid. Suami boleh bekas minum istri yang sedang haid. Kata Aisyah, aku pernah meminum air, kata Aisyah, ya. Kemudian di mana tempat bekas yang diminum oleh Aisyah itu dicari oleh Nabi. Di situ diminum. Kalau kita biasanya kalau ada teman kita minum, maka kita putar mana ya. Tidak yang bukan di tempat minumnya. Ya. Tapi Nabi SAW ya begitu ya, romantisnya beliau dengan istri beliau. Bahkan dikasih daging oleh Aisyah, ya, maka Nabi gigitan Aisyah. Kalau kita tidak, dipotong dibuang dulu gigitan orang, baru kita makan semisalnya. Maka ini bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan istrinya. Maka seperti itu juga kita bermuamalah dengan istri kita. Ya. Taib. Yang kedelapan, wanita haid itu berkhidmat kepada suaminya, yaitu melayaninya, seperti mencuci kepala, menyisir rambut, dan merapikannya. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, aku pernah menyisir rambut Rasulullah ketika aku sedang haid. Ya betul ya. Seorang wanita walaupun dia sedang haid, tetap dia berkhidmah. Jangan alasan ketika dia sedang haid, kadakawa dia berkhidmah untuk suaminya. Ya maka tetap saja seorang wanita itu ketika dia kondisi haid, tetap dia berkhidmah seperti biasanya. Kemudian yang terakhir kata Syekh di sini, wanita haid itu boleh tidur bersama suaminya dalam satu selimut. Diriwayatkan dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ketika aku berbaring bersama Nabi SAW dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid. Lalu aku keluar dengan perlahan dan mengenakan pakaian yang biasa aku kenakan ketika haid. Lalu beliau bertanya, apakah engkau haid? Aku menjawab, ya. Beliau pun memanggilku. Lalu aku tidur bersama dalam satu selimut. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, dalam kitab syarah Sahih Muslim, hadis ini berbicara tentang bolehnya wanita haid tidur dan berbaring bersama suaminya dalam satu selimut. Dan ini sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya wanita itu boleh apa saja dilakukan oleh suaminya ketika sang istri sedang haid, kecuali tadi menggaulinya di kemaluan. Adapun tidur bareng, memeluk istrinya dalam kondisi haid, maka itu tidak dilarang. Tetapi ketika dia mau berhubungan, maka dia hendaknya memberikan batasan kain antara lutut dengan pusarnya, sehingga apa? Untuk jaga-jaga. Walaupun ini tidak wajib, tapi afdhalnya demikian, agar seseorang dia tidak kebablasan. Karena kadang syahwat orang itu memuncak, dia tidak bisa ngontrol lagi. Kadang-kadang pikirannya bertaubat aja gampang, semacam itu. Ya, kadang-kadang sebagian orang demikian. Maka ini makanya para ulama mengatakan hendaknya dia taruh kain ya antara lutut dengan pusar. Wallahu a'lam. Taib. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang ulun sampaikan. Mungkin sisa waktu yang ada kita jawab beberapa pertanyaan kalau ada, kalau tidak ada kita tutup ya. Taib. Taib, boleh. Ada pakai mikah? Kededah. Cek. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana dengan ibu hamil tua, tidak berpuasa, ditakutkan anak yang di perut takut ada masalah atau kenapa-napa.
apakah bayar fidyah atau mengqadha puasanya? Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Adapun wanita hamil, dia takut kenapa-kenapa untuk anaknya, akhirnya tidak berpuasa. Karena kadang sebagian ibu hamil itu dia butuh banyak asupan makanan, ya, karena dia untuk memberikan makan untuk bayinya. Kadang sebagian besar ibu hamil itu tidak berpuasa. Apakah dia boleh untuk tidak mengqadha, cukup membayar fidyah saja? Maka ini tentu permasalahan khilaf ya di kalangan para ulama. Tetapi saya sendiri condong kepada pendapat yang mengatakan cukup dia bayar fidyah saja. Sebagaimana penafsiran sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas. Oleh karena itu, insya Allah cukup beliau bayar fidyah saja sebanyak hari yang ditinggalkan. Wallahu a'lam. Bismillah, barakallahu fiik. Mau bertanya di luar tema Ustadz. Ya. Saya memiliki sapi dan teman saya membuat kerjasama jual sapi dengan sistem lelang. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Boleh ya, seseorang menjual sapi dengan sistem lelang. Tidak mengapa. Sistem lelang itu disebut dengan bai'ul muzayadah, itu diperbolehkan. Yaitu diperbolehkan ya. Dan tidak diharamkan. Maka tidak mengapa kalau dia jual sapi, jual kambing dengan sistem lelang. Misalnya sapinya ditaruh harga 15 juta. Siapa yang mau nambah? Naikin 16 juta, 17 juta. Dealnya di 20 juta. Maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bolehkah telinga sapi yang dipotong sedikit untuk identifikasi sapi, apakah diperbolehkan sapinya dikurbankan? Syukran jazakallahu khairan. Kalau ditanyakan boleh tidak dikorbankan sapi yang terpotong telinganya, boleh. Ya, walaupun ada pendapat sebagian fuqaha tidak membolehkan, yang benar boleh dikorbankan. Tetapi apakah perbuatan itu dibenarkan memotong ya telinga sapi untuk sebagai ciri? Ini tentu tidak boleh. Tapi kalau ditandai tidak mengapa. Ditandai sapi itu semacam kayak tatoknya, ya itu boleh ditato di pantatnya. Yang penting jangan di muka. Yang penting jangan di muka atau di bagian tubuhnya tidak ada masalah. Adapun di muka itu dilarang oleh Nabi SAW. Seseorang ya wasyam di wajah itu dilarang. Wallahu a'lam. Ustadz, izin bertanya, ulun ini seorang karyawan dan ibu rumah tangga. Akhir-akhir ini ulun merasa putur, merasa berat melakukan ibadah. Membaca Al-Quran hanya selembar dan tahajud hanya 2 rakaat, serta witir ulun kerjakan selepas sholat isya. Biasanya ulun mampu bangun tengah malam mengerjakannya. Ulun juga sangat temperamen dan pemarah di dalam rumah, baik kepada suami juga dengan anak ulun. Mohon nasihat. Dan yang kedua, kalau ulun berkurban kambing, berapa bagian dari badan kambing itu yang boleh ulun ambil? Jazakallahu khairan. Iya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, bagaimana mengatasi kita sedang futur, ya, apa yang harus kita lakukan? Pertama tentu ya seorang berdoa kepada Allah, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan penyakit tersebut. Kemudian yang kedua, ya, agar futur itu hilang, tentu mencari lingkungan teman yang baik. Ya, cari teman yang baik, lingkungan yang baik, maka itu membantu kita untuk tidak futur. Karena ya orang itu setidak-tidaknya akan terpengaruh oleh lingkungannya. Setidaknya orang itu akan terpengaruh dengan temannya. Maka kalau Anda sedang futur, nggak apa-apa, berelang ke rumah akhwat yang rajin, atau mengajak akhwat itu tersebut datang ke rumah Anda, ngobrol ya masalah agama misalnya, tidak ada masalah, karena untuk membangkitkan semangat kita beribadah. Kemudian yang ketiga, ya selain mencari lingkungan, ya tempat yang baik, maka seseorang ketika dia lagi futur dan semisalnya, maka dia jangan sampai meninggalkan amalan. Kalau dia tidak mampu, maka kurangi beban ibadah. Contoh tadi, sholat witir, sholat tahajud. Saya biasanya sholat di malam akhir, tetapi saya lakukan setelah isya. Maka tidak ada masalah. Jangan Anda anggap itu, ini kok setelah isya saya lakukan, akhirnya dia tinggalkan. Jangan, tetap lakukan. Walaupun Anda tidak bisa maksimal, tapi jangan ditinggalkan. Atau dikurangi beban jumlah rakaatnya, yang asalnya dulu 11 rakaat, bebani seseorang itu 2 rakaat, 4 rakaat. Karena manusia itu kadang ada masanya semangat, ada masa manusia itu ya turun semangatnya. Ketika masa turun itulah seseorang ya dia mengurangi beban yang banyak tersebut.
Tetapi jangan ditinggalkan sama sekali. Jangan ditinggalkan sama sekali. Kemudian yang terakhir adalah seseorang untuk menumbuhkan semangat kembali dia beribadah, banyak-banyak dia membaca cerita para ulama salaf. Ya, membanyak ya bagaimana ya ibadah mereka, bagaimana ketakwaan mereka dengan membaca sirah, sejarah para ulama-ulama, sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in dan seterusnya, itu membangkitkan kita semangat kembali untuk beribadah. Ya. Itu menjadikan kita semangat kembali untuk beribadah. Wallahu taala alam. Taib. Kemudian kurban kambing, berapa batasan yang diambil? Kurban kambing itu, orang berkorban itu tidak ada batasannya. Boleh dia mengambil sepertiganya atau setengahnya boleh, atau lebih dari itu boleh. Tapi abdalnya adalah dia bagi 3. Ada yang dia makan, ya. Maksudnya bagi 3 ini dia bagi 3 pembagian, enggak mesti sepertiga tidak mesti. Tapi hendaknya hewan itu yang dia korbankan itu ada yang dia makan, ada yang dia hadiahkan, ada yang dia sedekahkan, semacam itu. Tidak mesti, tidak ada ketentuannya berapa boleh. Mau mengambil dagingnya setengahnya boleh, boleh mengambil dagingnya cuma 1 kilo boleh. Ya, itu kembali kepada masing-masing orang. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum, mau bertanya Ustaz, apakah paha itu termasuk aurat? Kalau iya, apakah boleh disentuh teman kita meskipun kita dalam berpakaian lengkap? Biasanya saat duduk-duduk. Teman yang di samping ini sering menggawil kita di paha, bahkan kadang bertumpu di paha kita. Terima kasih atas jawabannya. Taib. Kalau itu wanita ya. Aurat wanita dengan wanita itu adalah aurat wanita dengan mahramnya. Yaitu dia tidak boleh menampakkan kecuali bagian dada atas, dari dada ke atas. Kemudian lengannya dia boleh tampakkan. Kemudian betisnya. Lebih dari itu tidak boleh tampakkan. Maka paha juga tidak boleh ditampakkan kepada wanita lain. Ya. Maka tidak boleh ditampakkan. Sehingga juga wanita itu kalau dia duduk di paha kita tidak boleh. Atau ada wanita menyentuh paha kita, disentuh-sentuh pahanya wanita juga tidak dianjurkan. Ya. Tidak diperkenankan seseorang wanita menyentuh-nyentuh pahanya. Wallahu a'lam. Bapak Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan sholat wanita yang ditinggalkan karena ragu-ragu antara suci atau belum? Misalnya harusnya suci pada waktu zuhur tapi baru mandi setelah maghrib. Dia qadha. Kalau dia suci setelah zuhur tapi dia baru mandi setelah maghrib, dia qadha salat tersebut. Zuhur dengan asarnya dia qadha. Wallahu a'lam. Bismillah, izin bertanya, jika yang haid adalah seorang yang tempat menerima setoran hafalan Al-Quran, apakah boleh memegang Al-Quran tersebut untuk mengoreksi? Jazakumullah khairan. Iya, boleh. Ya, tadi kita katakan tadi boleh dengan syarat tadi dia pakai sarung tangan atau semisalnya, atau dia lebih aman adalah dia melihat dari HP-nya, ya punya aplikasi dia lihat di sana. Makanya tidak ada masalah sama sekali. Kalau tidak ada punya HP, ya insya Allah ya tidak mengapa dia pakai sarung tangan, kemudian dia melihat Al-Quran atau memegang Al-Quran. Wallahu a'lam. Bismillah, Ustadz, apakah tujuan dari menikah membangun rumah tangga dalam Islam? Dan Ustadz, sampai kapankah kita bersabar oleh sikap buruk dari mertua yang menyakiti psikis anak? Jazakallah khairan. Iya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Di sini ya, seorang istri tetap dia muliakan mertuanya, walaupun ada mertua itu memiliki kekurangan. Pertama mungkin kasar, tidak sopan, tetap kita muliakan karena namanya suami itu senang mertuanya dimuliakan. Di satu sisi lain, kita juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi gini, kalau ada anak kita tertekan dengan mertua kita ngomongnya kasar, anak kita tertekan. Boleh tidak kita menegur mertua? Boleh. Tapi tegurlah dengan cara yang baik. Iya, di satu sisi Anda muliakan, di satu sisi Anda tegur. Ya, artinya bukan seseorang diam, dia tidak tegur. Ini salah, mohon maaf Umi, ini keliru Umi. Ya bahwasanya anak saya kayak gini, dijelaskan tapi dengan cara yang baik. Iya, dan di satu sisi kita berlemah lembut. Kita muliakan beliau. Semacam itu. Jadi sebetulnya seseorang wanita tetap dia bersabar, tetap dia muliakan ya mertuanya. Kalau mertuanya keliru di dalam bermuamalah dengan anaknya, dia sampaikan dengan cara yang baik. Bukan bersabar itu dia diam. Ya, tapi sampaikan dengan cara yang baik
bahwasanya ini keliru, ini kurang tepat. Maka cukup. Dia menerima alhamdulillah, dia tidak menerima ya sudah, tidak ada masalah. Tetapi tetap kita bermuamalah dengan dia, bermuamalah yang dengan cara yang baik. Wallahu taala alam. Taib. Mungkin itu saja, kita tutup dan lakukan majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.